Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video yang kemarin, sekarang ini saya akan sedikit jelaskan bagaimana cara penyusunan pendahuluan dalam artikel ilmiah mahasiswa. Langsung saja, ini kita template-nya bisa langsung kita copy saja sampai sini ya. Kita copy, kita paste ke sini. Oke. Nah, ini kita masukkan judul artikel ilmiahnya apa. Ini teman-teman bisa memilih judul artikel yang cocok dengan keinginan teman-teman mahasiswa, namun tentu saja dalam penentuan judul ini alasannya harus jelas. Salah satunya adalah terkait dengan sumber dan data yang memadai, ya. Jadi jangan membuat judul penelitian yang datanya belum jelas serta referensinya kurang. Ya, jadi cari sebanyak mungkin referensi. Oke, ini misalnya, ini saya akan memberikan contoh. Misalnya judulnya itu adalah saya sudah sempat memberikan contoh ya, ini sebetulnya di sini. Kita ngambil dari sini aja nih. Sebentar. Nah, ini saya udah beri contoh sebetulnya di sini. Nah, ini pengaruh pengendalian internal. Ya. Kita masukkan ke sini. Nah, ini judulnya. Pengaruh pengendalian internal, moralitas individu, dan asimetri informasi terhadap kecurangan akuntansi. Nah, ini judul ini itu menggunakan metode penelitian kuantitatif ya, dengan rumusan masalah asosiatif. Jadi ini ada hubungan antar variabel penelitian kalau dalam judul ini ya. Variabelnya itu ada 4 ya, jadi ada pengendalian internal, moralitas individu, asimetri informasi, dan kecurangan akuntansi. Nah, variabel itu sendiri apa? Variabel itu merupakan segala sesuatu lah ya, merupakan entitas atau objek atau materi yang memiliki variasi ya, atau memiliki nilai yang beragam. Jadi misalnya pengendalian internal ini memiliki nilai yang beragam ya. Misalnya pengendalian internal yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya itu kan pasti berbeda gitu ya. Nah, moralitas individu pun sama. Moralitas individu setiap orang ya pasti berbeda ya. Kalau moralitasnya sama semua, setiap orang, setiap instansi, setiap perusahaan itu punya moralitas individu yang sama, ini tidak akan bisa diteliti gitu ya. Tapi karena berbeda, karena bervariasi, maka bisa diteliti dan dijadikan variabel penelitian. Nah, terkait dengan pendahuluan, apa itu sebenarnya pendahuluan? Pendahuluan itu sebenarnya kalau di dalam tugas akhir itu latar belakang ya. Latar belakang kenapa dilaksanakan penelitian ini, gitu. Latar belakang atau alasan-alasan kenapa ini judul yang diambil, gitu ya. Nah, mengapa alasannya? Alasan-alasan itu bisa dijelaskan ke dalam 3 alasan ya, ke dalam 3 unsur yang harus ada dalam pendahuluan ya. Kalau dalam tugas akhir kan 4 ya, satunya itu adalah keunikan objek penelitian atau keunikan penelitian. Tapi kalau dalam artikel ilmiah ini cukup 3 saja. Ini sesuai dengan apa namanya, hasil perbandingan dengan artikel-artikel ilmiah yang lain ya. Biasanya itu hanya ada 3, yaitu masalah spesifik, fenomena, serta teori. Nah, penyusunannya itu boleh menggunakan metode induktif atau deduktif ya. Kalau induktif berarti masalah spesifiknya duluin. Karena kalau induktif itu kan dari khusus ke umum ya. Kalau deduktif dari umum ke khusus gitu. Tapi tidak perlu terlalu mempermasalahkan hal itu. Yang penting ketiga unsur ini ada dalam pendahuluan dan memilih antar satu kalimat dan satu paragraf dengan paragraf yang lainnya itu berhubungan gitu ya.
Nah, ini saya kasih contoh yang dari sini saja karena kalau saya bikin ulang ini akan agak lumayan lama ya nantinya. Nah, terkait dengan jadi dimasukin ke sini. Oke, contohnya begini ya. Nah, ini apa namanya? Kita dalam menyusun latar belakang ini kita tadi ada 3 masalah spesifik, fenomena, dan teori. Nah, ini saya menjelaskan dulu fenomenanya ya. Fenomenanya itu apa? Ya ini, fenomenanya itu adalah praktek kecurangan akuntansi dalam industri padat karya seperti rumah sakit cenderung masih tinggi gitu ya. Nah, ini dasarnya dari mana gitu ya? Fenomena ini dasarnya dari mana, atau masalah atau isu yang secara umum dihadapi oleh setiap rumah sakit itu dari mana asalnya? Nah, ini berdasarkan logika ya, logika yang baik, yang benar gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya apa? Kalau misalnya industrinya itu padat karya, misalnya kayak rumah sakit, itu banyak orang yang terlibat di dalamnya, gitu ya. Nah, kalau banyak orang yang terlibat di dalamnya, maka akan rentan sekali terjadi penyelewengan atau kecurangan akuntansi, gitu ya. Nah, ini jadi fenomenanya kita masukkan di sini. Nah, terkait dengan penulisan bahasa ininya ya, itu disesuaikan dengan gaya bahasa atau gaya tulisan masing-masing gitu ya. Yang jelas nggak boleh copy paste. Nah, untuk pendahuluan di sini dalam artikel ilmiah ini kisaran paragrafnya mungkin sekitar 6 paragraf lah ya, 6 paragraf, jadi jangan terlalu banyak gitu. Kalau dalam tugas akhir kan bisa banyak sekali ya, kalau di sini nggak usah terlalu banyak, tapi yang jelas ketiga unsur yang tadi bisa dimasukkan gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke apa namanya, kalimat paragraf berikutnya nih ya. Kasus-kasus kecurangan akuntansi di Indonesia sering dikemukakan. Nah, ini sebenarnya ini masih fenomena ya. Jadi fenomenanya itu 2 nih. Jadi pertama itu kecurangan akuntansi cenderung masih tinggi. Yang kedua, kasus kecurangan akuntansi di Indonesia masih cukup sering ditemukan. Nah, ini sebetulnya bahasanya sama saja gitu ya, tapi lebih ke penegasan kalau di paragraf kedua ini. Nah, dan di paragraf kedua ini dijelaskan nih kasus per kasus ya. Ini ada kasus korupsi di Bengkulu, Poso, Sumatera Selatan gitu ya. Dan kalau ditelusuri pasti akan lebih banyak lagi gitu ya kasus kecurangan akuntansi yang terjadi di rumah sakit gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa memasukkan teorinya. Ini kan tadi fenomena, ini fenomena juga ya. Kemudian teorinya, kan harus ada teori tadi ya. Nah, teori itu apa? Sebetulnya kalau membahas teori itu bisa jadi sangat panjang sekali ya, bisa jadi 2 pertemuan dalam perkuliahan itu. Kenapa? Karena teori itu bicara tentang teori itu konsepnya itu masih beragam gitu, masih abstrak gitu. Tapi secara umum yang namanya teori itu adalah fakta atau jalinan fakta atau realitas yang meaning construct ya, yang memiliki suatu arti gitu ya, yang apa namanya, yang dikonstruksikan gitu. Nah, tapi juga ada pendapat lain yang mengatakan bahwa yang namanya teori itu ya merupakan apa namanya, hasil pengembangan dari hasil pengembangan dari ilmu pengetahuan untuk menduga suatu fakta atau suatu fenomena gitu ya. Jadi teori baru sebatas teori kalau belum bisa dibuktikan menjadi fakta gitu ya. Jadi harus bisa dibuktikan gitu. Tapi kalau dalam pemahaman artikel ilmiah ini, penulisan artikel ilmiah ini, teorinya itu lebih kepada pendapat gitu ya, atau hasil-hasil penelitian terdahulu gitu ya, yang bisa diambil baik itu dari buku maupun dari artikel jurnal. Nah, seperti di sini misalnya. Ini adalah pendapat dari siapa nih? Pendapat dari Hakim dan Rosini. Siapa itu? Dia yang menulis buku akuntansi keuangan 1. Nah, ya. Untuk mengambil buku ini itu gampang, tinggal teman-teman lihat Google Scholar ya, kita lihat Google Scholar.
Nah, lihat Google Scholar, kemudian di sini cari nama, misalnya ini Dhani Rahman Hakim dan di intro sini ya. Nah, lihat, kemudian di sini kan ada ini ya, ada apa namanya tuh, tulisan-tulisannya. Sebentar, belum keluar. Oh ini nih, maaf. Nah ini ya, ini kan tulisan-tulisan yang ditulis ya. Dan yang tadi, buku yang tadi itu apa? Ini akuntansi keuangan 1. Dan ini bisa diakses oleh teman-teman. Bisa diakses di sini. Nah, bisa diakses di sini, dibaca. Nah ini kan, nah bisa dibaca tadi kan terkait dengan pengendalian internal ada di sini. Ini silakan di-download, kemudian masukkan ke dalam Mendeley ya, kemudian dijadikan kutipan seperti ini, gitu ya. Nah ini adalah bagian dari teori. Kemudian ini paragraf yang selanjutnya juga sama ya. Ini menurut Randija, Kamaliah ya dan Anisma. Nah ini hasil penelitian terdahulu nih. Ini hasil penelitian nih. Randiza hasil penelitian, Prawira juga penelitian, Adelin juga penelitian gitu ya. Nah, ini juga bagian dari teori, tapi tentu saja penulisan kalimatnya ya harus benar, harus nyambung gitu ya. Harus nyambung antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya. Nah, ini kan dijelaskan di atas itu kan merupakan pengendalian internal itu penting gitu ya untuk meminimalisir kecurangan akuntansi gitu ya. Nah, kenapa pengendalian itu penting? Benar apa enggak penelitian itu penting? Benar apa enggak pengendalian internal itu penting? Ya benar. Kenapa? Karena menurut penelitian ini telah terbukti bahwa semakin efektif pengendalian internal di suatu perusahaan, kecurangan akuntansi juga akan terminimalisir atau tertekan gitu ya. Gitu. Nah, kemudian di sini juga ini lebih kepada apa namanya? Ini juga fenomena nih, ini juga fenomena ya pengelolaan BPJS gitu ya. Jadi praktik-praktik fraud, praktik-praktik kecurangan yang terjadi di di rumah sakit itu apa aja gitu ya. Ini juga masuk bisa ke fenomena. Kemudian dijelaskan di sini. Nah, ini adalah masalahnya nih. Nah, ini adalah masalahnya, masalah spesifik, masalah yang terjadi di objek penelitian. Ini kerawanan terjadi, ya kan? Terjadinya kecurangan akuntansi berlaku juga di rumah sakit Permata. Nah, ini kan objek penelitiannya di Permata nih, gitu ya. Jadi langsung masukkan. Nah, tahu ininya dari mana? Ini bisa nyari dari sumber-sumber yang ada di internet. Boleh nyari berita-berita gitu ya. Pasti ada. Oke. Nah, setelah itu dijelaskan baru kan berarti semua unsur udah ada dong, ya kan? Setelah semua unsur sudah ada, ya kan? Masalahnya sudah ada. Ini kan tadi masalah spesifik. Nah, kemudian di bawahnya dijelasin lagi secara lebih spesifik lagi masalah spesifiknya apa, kan gitu ya. Kemudian teorinya juga udah ada, fenomenanya juga sudah ada, gitu ya. Tinggal di akhir apa namanya di akhir paragraf itu misalnya dijelaskan tujuan penelitiannya itu untuk apa misalnya gitu ya. Misalnya dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk apa mendeskripsikan perkembangan profitabilitas perusahaan misalnya gitu. Itu kalau misalnya judul penelitian teman-temannya tentang profitabilitas gitu ya. Nah, ini juga sama di sini dijelaskan. Tujuan penelitian ini adalah untuk gitu ya, menganalisa gitu-gitu ya. Nah, ini gambaran lah gitu ya, gambaran sedikit terkait dengan penyusunan pendahuluan. Tadi sebetulnya saya mencoba untuk membuat dari awal ya, mengetik dari awal, memberikan contoh dari awal, tapi ternyata waktunya juga tidak cukup ya. Kalau terlalu lama juga tidak ditonton nantinya. Jadi saya mencontohkan dari contoh yang sudah ada saja dan ini juga adalah tulisan saya sendiri di artikel yang lain gitu ya. Oke,
Mungkin itu yang bisa disampaikan dulu terkait dengan penyusunan pendahuluan gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.